Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aminatul Solihah Putri dengan NIM akhir 012. Saya dari Prodi S1 Teknik Informatika angkatan 2021 kelas B. Di sini saya akan menjelaskan beberapa hal tentang sejarah internet. Sejarah internet dimulai dengan pengembangan komputer elektronik pada tahun 1950-an. Awal konsep tentang jaringan paket berasal dari beberapa laboratorium ilmu komputer di Amerika Serikat, Inggris, dan Perancis. Departemen Pertahanan Amerika memberikan kontrak pada awal tahun 1960-an untuk sistem jaringan paket, termasuk pengembangan ARPANET atau yang akan menjadi jaringan pertama yang menggunakan protokol internet. Pesan pertama dikirim melalui ARPANET dari Laboratorium Computer Science Profesor Leonard Kleinrock di University of California, Los Angeles atau UCLA ke node jaringan kedua di Stanford Research Institute atau SRI. Jaringan paket switching seperti ARPANET Mark I di NPL di Inggris, Cyclades, Merit Network, TimeNet, dan Telenet telah dikembangkan pada akhir tahun 1960-an dan awal tahun 1970-an menggunakan berbagai protokol komunikasi. Khusus ARPANET telah menyebabkan pengembangan protokol untuk Internet Working, protokol yang membuat beberapa jaringan yang terpisah bisa bergabung dalam satu jaringan atau jaringan dari jaringan. Akses ke ARPANET diperluas pada tahun 1981 ketika National Science Foundation atau NSF didanai oleh Computer Science Network atau CSNet. Pada tahun 1982, protokol internet TCP atau IP diperkenalkan sebagai protokol jaringan standar pada ARPANET. Pada awal 1980-an, NSF mendanai pendirian pusat superkomputer nasional di sejumlah perguruan tinggi. Dan dengan proyek NSFNet memberikan interkonektivitas pada tahun 1986, yang juga menciptakan akses jaringan untuk organisasi penelitian dan pendidikan ke lokasi superkomputer di Amerika Serikat. Internet Service Provider atau ISP mulai muncul pada akhir 1980-an. Pada tahun 1990, ARPANET dinonaktifkan, membuat koneksi pribadi ke internet oleh entitas komersial menjadi meluas dengan cepat. Kemudian pada tahun 1995, NSFNet dinonaktifkan juga, sehingga menghilangkan penghalang terakhir bagi penggunaan internet secara komersial. Sejak pertengahan 1990-an, internet telah membawa dampak revolusioner pada aspek budaya dan perdagangan, termasuk bangkitnya komunikasi instan melalui email, pesan instan, panggilan telepon Voice over Internet Protocol atau VoIP, panggilan video interaktif dua arah, dan World Wide Web dengan forum diskusinya, blog, jejaring sosial, dan situs belanja online. Komunitas peneliti dan pendidikan terus mengembangkan dan menggunakan jaringan canggih seperti Very High Speed Backbone Network Service atau VBNS milik NSF, Internet, dan National Lambda Rail. Hal ini meningkatkan jumlah data yang ditransmisikan pada kecepatan yang lebih tinggi dan lebih tinggi lagi melalui jaringan fiber optik yang beroperasi pada 1 gigabit, 10 gigabit, atau lebih. Perkembangan internet menjadi alat komunikasi global bagi semua orang hampir berjalan dengan instan dalam sejarah. Pada tahun 1993, hanya 1% informasi yang mengalir melalui jaringan internet. Tahun 2000 meningkat 51% dan lebih dari 97% informasi telah dikomunikasikan pada tahun 2007. Saat ini, internet terus berkembang, didorong oleh sejumlah besar informasi online, perdagangan, hiburan, dan jejaring sosial. Jaringan pelopor internet. Yang pertama adalah ARPANET. Robert Taylor dari Defense Advanced Research Project Agency atau DARPA bersama dengan Larry Roberts dari MIT berinisiatif membuat proyek untuk membangun sistem jaringan interkoneksi yang merupakan gagasan dari League Leader. Link ARPANET pertama berhasil dibangun antara University of California, Los Angeles atau UCLA dan Stanford Research Institute pada tanggal 29 Oktober 1969 pada pukul 22.30. Pada tanggal 5 Desember 1969, jaringan 4 node dihubungkan dengan menambah University of Utah dan University of California, Santa Barbara. ARPANET tumbuh pesat. Pada tahun 1981, jumlah host telah berkembang menjadi 213 dengan host baru yang ditambahkan kira-kira setiap 20 hari. Pengembangan ARPANET bertumpu pada penggunaan Request for Comments atau RFC yang masih digunakan sampai sekarang untuk mengusulkan dan mendistribusikan sistem dan protokol internet.
RFC-1 berjudul Host Software, ditulis oleh Steve Crocker dari University of California, Los Angeles, dan diterbitkan pada tanggal 7 April 1969. Tahun-tahun awal ini telah didokumentasikan dalam sebuah film tentang jaringan komputer pada tahun 1972 dengan judul The Heroes of Resource Sharing. ARPANET menjadi inti teknis dari apa yang disebut kemudian dengan nama Internet dan alat utama dalam mengembangkan teknologi yang digunakan. ARPANET awal menggunakan Network Control Program atau NCP, kadang-kadang Network Control Protocol, daripada TCP atau IP. Pada tanggal 1 Januari 1983, NCP pada ARPANET digantikan oleh keluarga protokol yang lebih fleksibel dan kuat, yaitu protokol TCP atau IP, yang menandai dimulainya masa internet modern. Dengan berbagai alasan politik, kolaborasi internasional dalam hal ARPANET jarang. Pengembang Eropa berkonsentrasi pada pengembangan jaringan X.25. Norwegia dengan program Array Seismic Norwegia atau NORSAR pada tahun 1972, diikuti Swedia pada tahun 1973 dengan menghubungkan satelit ke kelompok riset stasiun bumi Tanum. Peter Kirsten di Inggris, awalnya Institute of Computer Science, Universitas London, lalu kemudian di University College London. Yang kedua adalah NPL. Pada tahun 1965, Donald Davis dari National Physical Laboratory atau United Kingdom mengusulkan jaringan data nasional berdasarkan paket switching. Usulan itu tidak diterima secara nasional, namun pada 1970 ia telah merancang dan membangun jaringan paket switching Mark I untuk memenuhi kebutuhan laboratorium multidisiplin dan membuktikan teknologi ini dapat beroperasional. Yang ketiga adalah jaringan Merit, dibentuk pada tahun 1966 sebagai Michigan Educational Research Information Triad untuk mengeksplorasi jaringan komputer di Universitas Negeri Michigan sebagai sarana untuk membentuk pengembangan pendidikan dan ekonomi negara. Yang keempat adalah Cyclids. Jaringan packet switching adalah jaringan hasil penelitian di Prancis yang dirancang dan dipimpin oleh Louis Poussin. Demonstrasi pertama pada tahun 1973 dikembangkan untuk mengeksplorasi alternatif berdasarkan desain awal ARPANET dan untuk mendukung penelitian jaringan umumnya. Yang kelima adalah jaringan X.25. Berdasarkan penelitian ARPA, standar jaringan packet switching dikembangkan oleh International Telecommunication Union atau ITU dalam bentuk X.25 dan standar yang terkait. Pergantian jaringan internet dari ARPANET ke NSVNet. Setelah ARPANET berjalan selama beberapa tahun, ARPA lalu mencari lembaga lain untuk menggantikannya mengelola jaringan. Akhirnya pada bulan Juli 1975, jaringan telah diserahkan kepada Defense Communication Agency, yang juga merupakan bagian dari Departemen Pertahanan. Pada tahun 1983, bagian militer AS dari ARPANET memisahkan diri sebagai pergantian jaringan internet dari ARPANET ke NSVNet. Setelah ARPANET berjalan beberapa tahun, ARPA lalu mencari lembaga lain untuk menggantikannya mengelola jaringan. Akhirnya pada bulan Juli 1975, jaringan telah diserahkan kepada Defense Communication Agency, yang juga merupakan bagian dari Departemen Pertahanan. Transisi menuju Internet. Istilah Internet diadopsi pada publikasi RFC pertama tentang protokol TCP, atau RFC 675.2 Internet Transmission Control Program Desember 1974. Sebagai singkatan dari istilah Internet Working, dan kedua istilah telah digunakan secara bergantian. Secara umum, Internet adalah setiap jaringan yang menggunakan TCP atau IP. Perkembangan Internet. Berdasarkan data dari www.internetworldstage.com, ternyata pengguna Internet di seluruh dunia telah meningkat. Hampir setiap perusahaan, lembaga pemerintahan, swasta, bahkan perorangan terus berupaya untuk menampilkan profil masing-masing di Internet. Tata kelola Internet sebagai jaringan terdistribusi global dari berbagai jaringan otonom yang saling berhubungan, Internet beroperasi tanpa badan pusat. Internet tidak memiliki pemerintahan yang terpusat baik untuk teknologi atau kebijakan, dan setiap jaringan anggota memilih sendiri teknologi dan protokol apa yang akan digunakan dari standar teknis yang dikembangkan oleh Internet Engineering Task Force atau IETF. Yang pertama adalah NIC, Internet, IANA, dan ICANA. Fungsi IANA
Awalnya dilakukan oleh USC Information Science Institute dan dia mendelegasikan sebagian tanggung jawab ini yang berhubungan dengan jaringan numerik dan pengenal sistem otonom ke Network Information Center atau NIC di Stanford Research Institute atau SRI International di Menlo Park, California. Yang kedua adalah Internet Engineering Task Force, adalah kelompok ad hoc yang terbesar dan paling terlihat di antara kelompok lainnya yang memberikan arahan teknis untuk internet, termasuk Internet Architecture Board atau IAB, Internet Engineering Steering Group atau IESG, dan Internet Research Task Force atau IRTF. Request for Comments adalah dokumentasi utama untuk pekerjaan IAB, IESG, IETF, dan IRTF. The Internet Society adalah organisasi nirlaba internasional yang didirikan pada tahun 1992 untuk menjamin pengembangan yang terbuka, evolusi, dan penggunaan internet untuk kepentingan semua orang di seluruh dunia. Berkantor di dekat Washington DC, Amerika Serikat, dan di Jenewa, Swiss. Keuntungan internet. Beberapa keuntungan telah dirasakan oleh masyarakat. Antara lain, yang pertama, beberapa pekerjaan manusia menjadi lebih mudah dan cepat selesai. Yang kedua, berkirim surat melalui pos tentu membutuhkan perlengkapan seperti kertas, perangko, dan amplop. Yang ketiga adalah pendaftaran sekolah, kuliah, atau beasiswa. Kerugian internet ada beberapa. Yang pertama, internet dapat diakses oleh siapapun dengan bebas. Hal ini dimanfaatkan oleh orang yang tidak bermoral untuk memperoleh keuntungan materi dengan jalan yang haram. Yang kedua adalah akibatnya banyak gambar, foto, bahkan video porno di internet. Yang ketiga, internet menyediakan begitu banyak fasilitas. Yang keempat, bagi orang yang ahli dalam bidang komputer, khususnya teknologi internet, banyak cara yang dapat digunakan untuk memperoleh keuntungan yang tidak halal. Yang kelima adalah dapat ada juga orang yang mencuri atau membobol rekening orang lain. Dengan cara tertentu, uang akan berpindah dari rekening satu ke rekening yang lain. Sejarah internet di Indonesia. Berdasarkan catatan Voice Arin dan ARPANET, protokol internet atau IP pertama dari Indonesia, UINet Lab 192.41.206 atau 24, didaftarkan oleh Universitas Indonesia pada 24 Juni 1988. Beberapa nama-nama legendaris di awal pengembangan internet Indonesia pada tahun 1992 hingga 1994 adalah MMS Ibrahim, Suryono Adi Sumarta, Muhammad Ihsan, Robi Subiakto, Putu, Firman Siregar, Adi Indrayanto, dan Ono W. Purbo. Internet Service Provider Indonesia sekitar tahun 1994 mulai beroperasi Indonet yang dipimpin oleh Sanjaya. Indonet merupakan ISP komersial pertama Indonesia. Pada waktu itu pihak Postel belum mengetahui tentang celah-celah bisnis internet atau masih sedikit sekali mengguna internet di Indonesia. Pada saat itu, Indonet melakukan sebuah langkah yang cukup nekat, yaitu dengan menggunakan dial-up sebagai sambungan awal ke internet. Lokasi Indonet masih di daerah Rawamangun di Kompleks Dosen UI. Mulai 1995, beberapa BBS di Indonesia seperti Clarissa menyediakan jasa akses internet ke luar negeri. Ada beberapa praktisi e-commerce membangun komunitasnya di beberapa mailing list, sama seperti e-commerce@itb.ic.id dan lain sebagainya. Pengguna awal internet lewat CIX dan CompuServe. Sejak 1988, CIX atau Inggris menawarkan jasa email dan newsgroup. Belakangan menawarkan jasa akses HTTP dan FTP. Beberapa pengguna internet memakai modem 1200 Mbps dan saluran telepon internasional yang sangat mahal untuk mengakses internet. Semenjak tahun 1989, CompuServe juga menawarkan jasa email dan newsgroup, HTTP atau FTP. Sekian, bila saya ada salah kata atau salah pengucapan, saya mohon maaf. Semoga ilmu yang saya bagikan bisa bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.